Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Bangun Hariri. Saya di sini akan menjelaskan codingan saya dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yang mana di sini kita ada soal 1 dan soal 2. Soal 1 ini kita menjelaskan tentang kelas mahasiswa, dan soal kedua yaitu kelas mobil, yang mana dua-duanya ini dilengkapi dengan mekanisme untuk mengakses dan memodifikasi data menggunakan getter dan setter. Langsung saja kita bahas kodenya. Langsung saja kita ke soal pertama, yaitu kelas mahasiswa. Di sini kita menggunakan 3 parameter, yaitu umur, nama, dan IPK. Di sini kita bisa melihat atribut privat yang ditandai dengan spasi 2 di bawah, yang berarti mereka hanya dapat diakses dan dimodifikasi melalui getter dan setter, bukan secara langsung. Kemudian kita bisa melihat ini getter. Getter adalah metode yang digunakan untuk mengambil nilai dari atribut privat. Contoh getter nama. Dan kemudian ada setter. Setter adalah metode yang digunakan untuk memodifikasi nilai dari atribut privat. Contohnya ini setter untuk nama, ini getter untuk umur, dan ini setter untuk umur. Di setter untuk umur ini, kita ada validasi untuk memastikan bahwa umur mahasiswa minimal 18. Jika umur yang dimasukkan kurang dari 18, maka output yang dihasilkan yaitu ini. Umur mahasiswa minimal 18 tahun. Dan jika valid, maka atribut akan memperbarui data. Kemudian sama juga dengan IPK. Untuk setter IPK-nya kita ada validasi bahwa IPK itu ketentuannya lebih dari 0 dan kurang dari 4. Jika IPK-nya kurang dari 0, maka IPK harus di antara 0 hingga 4. Lanjut kita ke metode untuk menampilkan informasi mahasiswa. Ketika metode ini dipanggil, ia akan mencetak umur dan IPK dari objek mahasiswa. Kemudian kita akan mengisi objek mahasiswa. Untuk mahasiswa 1, kita beri nama Ali, umur 20, dan IPK 3,5. Kemudian akan menampilkan informasi mahasiswa sebelum perubahan. Selanjutnya kita akan mengubah umur menjadi 17 dan IPK menjadi 4,2. Untuk umur ini otomatis akan gagal karena 17 ini kurang dari 18. Ketentuannya yaitu 18 tahun ke atas. Dan untuk IPK-nya juga akan gagal karena tidak di antara 0 sampai 4. Ini 4,2. Kemudian kita akan merubah umur yang valid yaitu 21 dan 3,8. Kemudian menampilkan informasi mahasiswa setelah perubahan dengan mahasiswa.tampilkan@info. Langsung saja kita run. Hasilnya akan keluar seperti ini outputnya. Sebelum perubahannya, kita akan memasukkan data pertama yang kita isi, yaitu Ali 23,5. Kenapa tidak berubah? Karena umur mahasiswa yang kita ketentuannya ini 17. Jadi menampilkan umur mahasiswa minimal 18 tahun. Dan IPK-nya ini gagal dan mengoutput IPK harus di antara 0 hingga 4. Dan ini setelah perubahan kita memasukkan data valid. Nama Ali, umur 21, IPK 3,8. Soal kedua, kita disuruh untuk membuat kelas mobil. Di sini kita menggunakan atribut privat. Ada 3 atribut, yaitu model, tahun produksi, dan harga sewa per hari.
Atribut privat ini hanya dapat diakses dan dimodifikasi melalui getter dan setter. Ini untuk getter model, ini setter model, ini getter untuk tahun produksi, setter untuk tahun produksi, getter untuk harga sewa per hari. Nah, untuk di setter untuk harga sewa per harinya, kita ada validasi untuk memastikan harga sewa per hari tidak boleh bernilai negatif. Ini. Jika harga sewa per hari yang diberikan kurang dari atau sama dengan kurang dari kosong, maka program akan mencetak pesan kesalahan, yaitu harga sewa per hari harus lebih dari 0. Kemudian di metode untuk menampilkan informasi mobil ini, informasi tersebut ditampilkan dengan metode tampilkan info. Kita membuat objek mobil. Mobil 1 kita isi dengan modelnya Toyota Avanza, tahun produksinya 2020, harga sewa per harinya 350.000. Kemudian cara menampilkan informasi mobil sebelum perubahannya, kita mobil 1 tampilkan info sebelum perubahan. Langsung kita ke metode mengubah harga sewa per hari menjadi min 100. Pada bagian ini, harga sewa per hari diubah menjadi nilai negatif 100 karena validasi pada setter perubahan ini akan gagal dan pesan kesalahan akan memprint harga sewa per hari harus lebih dari 0. Setelah itu, harga sewa diubah menjadi 400.000 ini. Karena yang 100.000 ini tidak valid, jadi kita memasukkan data validnya. Kemudian setelah perubahan harga sewa yang valid, informasi mobil kembali ditampilkan ini. Langsung saja kita run kodenya. Nah, pada awalnya informasi mobil ditampilkan dengan harga 350.000 ini. Ketika mencoba mengubah harga sewa menjadi negatif, validasi akan gagal dan pesan kesalahan akan muncul. Nih, harga sewa per hari harus lebih dari ini, pesannya gagal. Setelah harga sewa diubah menjadi 400, nah, informasi mobil yang baru akan ditampilkan dengan harga yang benar dan ini yang validnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.